Gak sih. Oh, iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Atau berkarom para alim, para ulama yang saya taati, fatwa pun dumateng kepala sekolah yang hadir Bu Wiwi Hamdan beserta pengurus Dharma Wanita Pul 1 Pul 2 Pul 1 nih Pul 1 Kadungsari. Pul 1 Kadungsari dan keluarga besar Dharma Wanita. Yang pertama kita panjatkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih memberikan suatu kenikmatan kepada kita semua. Dengan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita syukuri dengan harapan mudah-mudahan semua nikmat yang sudah diberikan itu sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Sudah dijanjikan oleh Allah kalau kita mau bersyukur kepada Allah, tentunya kita akan selalu ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebaliknya bahwasanya kalau kita itu mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pantas kalau kita itu mendapat siksa dari Allah, itu pantas sekali. Cuma kalau kita berpikir gitu, semua kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita itu semua oleh Allah kepada kita itu free. Gak ada yang pernah Allah menuntut kamu harus bayar. Enggak. Pak, kalau sholat itu gimana itu? Itu bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selaku umat Islam itu beribadah kepada Allah, itu pada hakikatnya itu kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh ini. Kenapa sih Allah itu memerintahkan hambanya itu untuk bersolat, untuk melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada hadis qudsi, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu mengatakan bahwasanya seandainya seluruh dunia, seluruh alam itu semuanya itu beribadah kepada aku, nyembah ke saya, semua ibadah yang dilakukan oleh hamba itu tidak memberi kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mulia. Dan seandainya seluruh mulai Jakarta Utara, selatan, barat, timur, tidak ada satupun yang beribadah kepada aku, kata Allah, aku tetap berkuasa, aku tetap. Lihat dilihat dari hadis qudsi ini, pada hakikatnya ibadah itu untuk kita sendiri. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah? Kenapa? Ada sesuatu di balik perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada hikmah yang sangat dalam. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah itu terus hambanya itu tersiksa dengan perintah itu, ada enggak? Ada enggak? Kalau kita diperintah untuk bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh, kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sebelum tidur, melakukan sholat, kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh, itu ada nggak siksaan terhadap kita? Enggak ada.
Dan nggak ada ceritanya orang itu mati gara-gara puasa. Nggak ada. Dan nggak ada ceritanya orang itu semakin parah sholatnya, semakin parah sakitnya gara-gara sholat. Nggak ada. Kenapa? Karena di balik perintah yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada manfaat terhadap diri hamba itu sendiri. Loh, larangan juga gitu loh. Gak ada larangan itu yang membuat orang itu senang-senang, gak ada. Gak ada. Orang terlena dengan kehidupan dunia. Orang yang seakan-akan itu pasti ada aja. Ad-dunya mata. Dunia itu mata. Kesenangan. Dunia itu kesenangan. Tapi kesenangan yang ada di dunia itu hukumnya semua. Tidak ada yang abadi. Coba jenengan lakukan. Kesenangan di dunia itu pasti ada batasnya. Suwe-suwe lek dilakoni ta yo bener. Wis jodoh jenengan lagi karo. Rasane dhisik ambek waktu saiki ambek rasane pacaran enak. Pacaran. Pacaran. Enggak pacaran. Lho saiki lek padha lho biasa. Aku pacaran. Salah ya pacaran nggih Pak. Enggak ada pacaran. Nyoba coba. Nyatane lho, saiki ketertarikan laki-laki perempuan itu kan kenikmatan dunia. Kalau di dunia itu pasti ada batasnya. Ketika dulu waktu pacaran, kaki petuk-petuk wis gede ya. Wis zaman iki sih awake dhewe nomor-nomor awake dhewe iki. Kula lagi jeneng kok kula. Padha nomor-nomor. Lek nulis lek pegel. Lek ini kan surat-suratan buat adinda tersayang di penjara suci. Kalau begitu penjara suci. Penjara suci di penjara suci. Lalu baru gak kok tuh surat ini kertasingan, Kertas wani. Kayak caman. Ya Allah, waktu pacaran memang apa? Itu kenikmatan sebagai suatu kenikmatan. Tapi itu semua. Tapi kalau sudah lama-lama sudah menikah, saiki patuk tok itu, patuk bojo, itu kadang-kadang ya wis. Benar kadang-kadang. Benar ya. Walaupun gak benar ya enggak itu. Tapi apa? LDR-an terus dari mana? Iya kan? LDR itu masih paling penak LDR. Seperti manten baru lagi. Ada sesuatu kenikmatan ternyata ada batasnya. Kalau kita mencari kenikmatan di dunia itu ternyata ada batasnya. Bojo kula sing ngene senengane kerupuk. Makem lek gak kerupuk iki. Gak gelem gak enak. Kula itu kan pegel-pegel kula balik bengi golek opo langsung sakit. Sakit langsung ngene. Tapi lama-lama karena terlalu sering makan kerupuk yo blenger. Blenger yakin. Suatu kenikmatan blenger. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini itu adalah kenikmatan yang makanya kalau kita mencari suatu kenikmatan enggak kenikmatan yang nisbi atau kenikmatan yang tidak itu yang pertama. Itu pemikiran. Yang kedua, kenapa sih Rasulullah SAW kan sudah jelas ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka orang itu tanda-tanda enggak kenal. Kenapa orang itu harus sayang? Karena sudah kenal. Sayang itu timbul dari rasa kenalnya. Kalau nggak kenal maka nggak akan sayang. Itu pasti. Iya bu, is kan? Iya bu. Nggih. Sayang apa? Nggak kenal ya. Itu pasti. Dan itu hukum dunia, hukum sunatullah, itu hukum alam. Makanya kalau Allah itu mengatakan
orang itu kalau mengenal Allah, kenali dirinya sendiri. Kalau kamu ingin sayang kepada Rasulullah, kamu harus kenal kepada Rasulullah. Bagaimana cara mengenal kepada Rasulullah? Ya semua kehidupan yang dilakukan oleh Rasulullah harus kita ketahui. Itu harus kita ketahui. Sesuai dengan hal semacam ini, Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah itu kok lahirnya di tanggal 12 Rabiul Awal? Kenapa? Jadi memang ketetapan Allah, qadarullah. Rasulullah itu lahir di bulan 12 Rabiul Awal. Itu karena apa? Karena kemuliaan dari Rasulullah sendiri. Bukan hanya kemuliaan bulannya itu, enggak. Contoh Ramadan. Oh, monggo. Ramadan itu mulia karena apa? Karena puasa di dalam bulan Ramadan. Karena puasanya, seandainya tidak ada kewajiban puasa di dalam Ramadan, maka bulan Ramadan itu tidak akan mulia. Rabiul Awal gitu, bulan yang mulia. Kenapa Rabiul Awal itu mulia? Karena di dalam bulan Rabiul Awal itu dilahirkan sosok manusia yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Harus kita sayang. Ada hadis Nabi ini. Man ahabba syai'an fakasira dzikruhu. Tanda-tanda orang mencintai sesuatu itu adalah banyak menyebutnya. Itu tanda-tandanya. Jadi yang ngeri wong cinta itu gak usah ditutup-tutupi. Wong yang cinta biasanya kan sembunyi-sembunyi. Gak usah ditutup-tutupi, pasti ketahuan. Gerak-geriknya pun itu pasti ketahuan. Dari mana? Dari daya tariknya. Dari daya tariknya itu sendiri. Dari daya tariknya. Contoh, sering kalau sampai nang anak-anak kulo, murid-murid kulo, lek ono arek rono sing diomongno itu, rono sing diomongno itu. Gak usah. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda cinta. Itu menunjukkan tanda-tanda cinta. Contoh Tono ambil Mina, Mina nih kanan kan? Tono ambil Mina. Lah Mina itu seneng ambil Tono, atau Tono seneng ambil Mina. Ditutup-tutupi, nggak akan bisa. Pasti karena ada rasa cinta itu pasti ada efek, pasti ada gejolak. Gejolaknya apa? Setiap pergi kemana-mana yang diceritakan ya itu saja. Koyo Tono nih, koyo Tono itu narono sing dicitakno yo Mina yang ngono, rono dicitakno yo Tono. Lek ono wong nyebut Tono Mina itu bolak-balik ngopi. Karena apa? Karena ada tarik tersendiri, ada apa dengan si dia itu berarti tanda-tanda orang itu cinta kepada seseorang. Kepada Rasulullah kita sendiri ya gitu. Kepada Rasulullah kita gitu. Man ahabba syai'an fakasira dzikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia itu banyak menyebut nama-nama. Jangan cinta kepada Rasulullah nomor cinta. Buktinya mana? Sholawat sering. Harus kita banyak menyebut sholawat. Cuma kita dulu. Ada iki rodo ekstrim titik. Dan ini sudah mulai muncul di kalangan umat Islam yang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah itu sudah berlebihan. Pada zaman Rasulullah itu ketika Rasulullah itu sudah meninggal, ada sahabat yang namanya Bilal. Bilal itu muadzin dari Rasulullah, tukang adzane Rasulullah. Pokoknya sewaktu ini adzan, Bilal sih pakai adzan. Suaranya sungguh mempesona. Lek wonge welek. Salah itu kan. Welek. Wong lek kate petuk kowe wegah. Curate dijodohno kate wegah. Kenapa? Tapi ada keistimewaan dari Bilal. Keistimewaannya apa? Sebelum Bilal itu meninggal, itu Rasulullah sudah memberitahu yang menjadi penduduk surga itu Bilal.
ketika Bilal itu masih hidup, tapi dijamin oleh Rasulullah, Bilal itu sudah masuk surga. Orangnya jelek, bukan dari golongan bangsawan. Yang menunjukkan ketakwaan, yang menunjukkan keimanan seseorang itu bukan dari golongan yang enggak. Bukan dari apa? Dari ketakwaannya. Ya bisa gitu. Kelas 4 nomor 5. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah itu menganggap seseorang itu bukan dari apa-apanya. Kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya, bukan dari jabatannya, bukan dari kekayaannya, enggak. Akeh wong sugih, tapi gak mulia yo akeh. Saroni iku dunyane pinten? Saroni dunyane pinten? Eman Pak. Kathah pokoke. Wah, jame tok ae. 11 Jame tok iki 11 miliar. Cara digawe makan arek sak sekolahan kene. Piro? Tapi kenapa hidupnya? Karena ketakwaan kepada Allah kurang, karena rasa takutnya kurang, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihinakan dan betul-betul dihinakan. Sekarang itu betul-betul dihinakan. Tapi seseorang yang justru orang yang mulia, wong sing mulia, yang ketakwaannya itu kayak katakanlah Gus Baha ya, Gus Baha itu lagi coro dunia kan apatia, bukan ada babar, karena ketakwaan rasa takutnya kepada Allah, diangkat kok. Cara gaya ya, kalau Saron itu perawatan itu 1 bulan berapa? Kalau Saron coba Papa Rozak, Papa Rozak perawatannya sawelan pinten? Pulau belum karo, tapi dalam konco ya. Penggemar. Nah, Papa Rozak itu perawatan itu lagi glowing itu salurannya 150 juta. Betul bayarannya bener dulu. Alhamdulillah cukup Pak. Cukup ya. Nggih. Nganti 1 juta. Insyaallah nanti kepalanan cekap Pak turah-turah. Saulan. Saulan insyaallah. Ya, itu. Tapi kenapa? Kalau kita lihat Gus Baha itu nggak pernah nggak pernah itu tadinya nek putih nanti sebenarnya putih itu kan ya. Sing gawe putih itu wis gak tau salim. Yo salim tapi putihnya wakil. Putihnya wakil. Nek putih itu sarungan. Kumpulannya mau nulis kumpulan negara pengen itu. Iya. Gus Baha kumpulannya lagi ini itu. Tapi kenapa banyak orang yang tadi begitu lihat pasti disalami. Begitu orang ketemu dengan Gus Baha langsung karena rasa takwanya dan rasa taatinya kepada orang tua dan guru, maka orang itu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana kehidupan Rasulullah itu harus kita ketahui. Di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat-ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, benar-benar telah datang kepada engkau rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari golongan kamu. Rasul itu dari golongan yang manusia biasa. Yang manusia biasa itu gimana? Ya butuh tidur, ya butuh nikah, ya butuh istirahat, butuh pengakuan. Itu min anfusikum. Tapi perbedaan azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu merasa berat melihat kesengsaraan kalian. Ini ditunjukkan. Rasul itu enggak seneng-seneng terus.
kalau dikatakan kalau mau hidup senang ya Rasulullah itu senang. Wong rabi oleh rondo. Rondo ini rondo Tuwek. suwe. Oke. Tapi oke. Nggih. Rasul itu menikah pada usia 25. 25 tahun. Si Joko Tinggi. Dan Khadijah itu menikah dengan Rasulullah itu sekali rondo. Seorang sultan, seorang pedagang sing sukses ekspor impor. Dari Mekah diekspor nang Yaman, dari Yaman diimpor ke Mekah. Usianya 40 tahun, wis rondo. Dan Rasulullah itu sendiri bukan siapa-siapa, pembantunya. Rasul itu pegawainya, salesnya Khadijah. Tapi walaupun salesnya Khadijah, orang yang dipercayai, awal-awalnya nggak percaya. Khadijah itu ya percaya sih percaya, tapi kepingin tahu persis bagaimana kehidupan Rasul ketika menjadi seorang sales. Maka diutuslah seorang yang bernama Masito. Ikut. Delon, ayo kamu berangkat berdagang sama Rasul. Tapi bukan sama Rasul, sama Muhammad. Ketika itu masih belum diangkat menjadi Rasul. Berangkat nang Yaman. Berangkat. Dan orang kepercayaan Masito ini, melihat bagaimana cara berdagangnya Rasulullah itu dilihat. Betul-betul mempesona, daya tariknya itu sangat dalam. Dodol ini, dodol lek sing dhuwur rapi iso ya api. Ana beras sak karung. Lek saiki kan kapati percaya dileboni ngono tusuk ae. Soet buktiku api. Nggih. Tapi aja tiru golong-golongane wong sing di pasar gede, dodol wah duwe api tuku sak keranjang gitu lho iso wis bosok ditakoni wani ya apa sih sak sampean dodol sing api dhuwur to iki sak keranjang isore welek walah Dur sampean sak keranjang wis ndombel aku sak truk iki sak truk kapusan itu bukan cara metodenya Rasulullah ketika berdagang enggak. Dikatakan betul. Kalau yang baik ya dikatakan yang baik. Kalau biasanya saya ini lek dodol sing ono sing bojone dadi maklar. Maklar sepeda motor opo nggih. Kadang-kadang maklar motor ada. Lek ono wae ono cirine ya dudono. Iki kelemane iki ngene cirine iki kapiane iki kudu dituturno. Saya khawatir, wis pokok delok dhewe iki kula anane. Kan biasa ngono kan. Anane sing hukuman. Itu bukan tekniknya Rasulullah. Bukan tekniknya Rasulullah dalam berdagang. Kenapa Rasulullah itu kok sampai terpesona? Sampai Khadijah itu menaruh hati kepada Rasulullah. Khadijah yang rondo wis tuwek tapi sugih. Seandainya Rasulullah itu gila harta, gila apapun, bukan harisun alaihi ma'anitum, tidak pernah merasakan penderitaan rakyatnya, tidak merasakan penderitaan umatnya, maka Rasulullah ketika itu langsung kaya. Tapi lain. Walaupun Rasul itu manusiawi, tapi ada unsur-unsur istimewa yang terkhususkan kepada Rasulullah yang tidak dipunyai oleh umat-umatnya. Tapi simpulo sing paling setuju nang Khadijah ngeten. Kehidupan Rasulullah ngeten. Ketika Nabi itu nikah sama Khadijah, enggak pernah wali. Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah. Wis cinta pertama sampai Mbah Mun Gus Main Juber satunya fit dunia ini
saking senengnya Khadijah, bangun itu saking senengnya Khadijah, syair yang dibaca itu, dan dia itu kepingin mati, kepingin meninggal, campur dengan Khadijah, dituruti oleh Gusti Allah. Bu Indah gitu ya. Nanti ten Makbale Bameng ten Mekah. Kan kalau perempuan Enggak boleh sih. Itu berdekatan dengan Khadijah, itu berdekatan. Saking senengnya, sangat berdekatan. Karena apa? Karena cinta satu-satunya mati koyo mati-matian. Cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Sampai-sampai ada yaum, ada amun di dalam Islam, ada amun hasan. Ada tahun duka cita, tahun kesusahan. Lecoro di Indonesia sampai mengibarkan bendera setengah tiang. Tahun apa ini? Tanggal berapa? Duka cita ya ini. Untuk memperingati saking mendalam. Pada kehidupan Rasulullah ada satu tahun yang di tahun itu membuat Rasulullah sangat sedih. Sangat sedih. Di tahun itu Khadijah meninggal. Di tahun itu pamannya meninggal. Tapi yang paling penting, orang-orang yang paling disayangi oleh Rasulullah, Khadijah, Abdul Muthalib, terus pamannya Abu Thalib, itu dipanggil oleh Allah. Ada kesusahan. Begitu Khadijah itu meninggal, sopo sih gak susah ini ditinggal seorang istri, kan betul? Oh, jangan disamakan. Laki-lakinya Muhammad itu tinggal bojone ya susah. Saya kira enggak. turun itu menjadi rapi. Turun petang bulu wis. Lira-lire. Ya apa? Tapi ingat, Rasulullah itu sangat cintanya kepada Khadijah ketika itu kehidupan Rasulullah. Oh habis. Ini yang satunya. Nah, itu seorang perempuan ingin sukses di dalam membina rumah tangga, tiru kehidupan dari Rasulullah harus kita tiru. Karena apa? Karena innaka la'ala khuluqin 'adzim. Padahal pada hakikatnya di dalam Rasulullah itu ada akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Bagaimana Rasul itu menikah dalam menikah pertama satu orang dengan Khadijah, hidupannya harmonis. Tapi begitu ditinggal oleh Khadijah, Rasulullah menikah beberapa kali. Bahkan ada satu masa yang ketika itu ada 9 sekaligus hidup. Ini khusus oleh Rasulullah, umatnya nggak oleh. Ojo kaya di Madura itu ono abaso bojone sampai akeh. Nggak boleh. Ada 4 dan itu harus rela. Jenengan rela nggak? Nggak rela. Tapi jenengan walaupun nggak rela sama dengan saya. Nah, itu sekali nikah ya satu itu aja. Berbahagialah istri saya, nggak akan saya wajib. Tapi harus mengakui. Jenengan tidak boleh mengingkari. Ini disabotase saya. Ini disabotase. Ini entah habisnya dari sini nggak mungkin. Boleh. Mati lampu mungkin. Tapi boleh. Oh iya enggak. Kok boleh. Walaupun jenengan nggak mau, tapi nggak boleh mengingkari. Tapi tidak boleh mengingkari. Bagaimanapun juga itu adalah ajaran yang ada di dalam. Kok aneh sih Kak? Kalau dengan mengingkari orang menikah 4, itu pada hakikatnya panjenengan itu
sama artinya mengingkari ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kalau orang itu mengingkari ajaran di dalam Al-Quran, itu pada hakikatnya tidak mengakui ada Rasulullah yang membawa. Kalau tidak mengakui pada Rasulullah, itu pada hakikatnya juga tidak percaya kepada Allah. Kenapa nggak percaya kepada Allah? Protes, ya Allah, kenapa yang boleh menikah 4 itu laki-laki? Kenapa perempuan nggak boleh menikah 4? Kenapa? Ya rusak tatanan kehidupan. Oh, nggih. Itu akan merusak silsilah, Silsilah. akan merusak silsilah, Nasab itu Iki akan tuh dadi sik sapa iki? Iki sapa iki? iki ibuke sapa? Isih ero. Oh, ngoten. Lah iki bapake sapa ya gak ero. Oh, Kadang ya bapak sing bapak sing iku ya kan. Bapak Iko. Iya kan? Rambute Bapak Iko, irunge Bapak Iko. Oh nggih, terus sing ngoten Pak Ustaz. Menawi mboten didadosaken ngoten lho. Kan late jaman sakniki niku Boten kabeh. sampun boten kados jamane Rasulullah. Rasulullah. Lek sing kan boten enten sing namine KB, ngoten sakniki Tapi kan awalnya KB. gini, Bu, awalnya gini. Kenikmatan itu pasti ada batasnya. Kenikmatan ada. Kenikmatan itu pasti ada, kecuali kenikmatan yang ada di dalam surga. Kalau kenikmatan di dunia, semakin kita mencari kenikmatan itu semakin bosan. Orang mencari kenikmatan dunia, paling awal mana? Semakin kita merasakan kenikmatan di dunia, semakin lama, itu baterainya akan menjadi low battery. Baterai itu semakin dipakai, itu lama-lama akan ngedrop. HP iPhone 10 awal keluar, kocos. Tapi lama-lama ada senggang dan itu akan membuat orang itu akan menjadi bosan. Lain dengan kenikmatan yang di dunia. Kenikmatan kenikmatan dunia di akhirat, di surga. Orang itu semakin merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam surga. Setiap hari itu akan terus meningkat. Kenikmatan itu akan terus meningkat. Dan titik kenikmatan yang terbesar mentok kalau orang itu sudah melihat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan itu yang diajarkan Rasulullah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita mengaturkan. Dan Rasul itu wis percayalah. Kalau kita itu di Rasul itu dalam hatinya itu merasa berat bebannya itu berat. Ketika Rasulullah itu akan dipanggil oleh Allah, sakit 83 hari. Rasul itu sakit 83 hari. Selama 4 hari itu enggak sempat ke masjid. Ini yang pernah ke sana ya, di Raudo. Dia bukan Raudo itu dulunya itu tempat tinggal dan Rasulullah, kamari Rasulullah. Sebelahnya Raudo. Itu kamarnya. Dan di situ ketika Rasulullah itu mengalami sakit, terus 4 hari sebelum dipanggil oleh Allah, itu melihat di sebelahnya Masjid Nabawi itu betul-betul enggak kuat. Rasulullah itu enggak kuat, mau mengimami itu enggak kuat. Yang menggantikan imam ketika itu Abu Bakar yang menggantikan imam. Tapi dilihat, ya ikut itu. Ketika Nabi Muhammad itu melihat
Abu Bakar itu jadi imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit yang diderita nggak pernah tersenyum, itu langsung tersenyum. Rasul itu langsung tersenyum. Kenapa? Melihat umatnya, sahabat-sahabatnya itu sudah bisa melakukan sholat berjamaah walaupun tanpa Rasulullah. Itu sudah bebannya itu sudah los. Itu senangnya. Dan pokoknya ya kita harus bangga walaupun dijadikan oleh Allah umat yang terakhir, akhir zaman, dan mempunyai nabi-nabi yang akhir zaman. Tapi jenengan harus bangga dan harus senang. Besok surga itu tidak boleh umat lain masuk sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga dahulu. Dan Nabi pun begitu. Surga itu tidak akan dimasuki oleh nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Itu senang, kita harus senang. Ada di dalam kitab Nasrul Ibadah jenengan kalau sering baru-barusan ini baca kitab itu ya Pak. Ada kebahagiaan. Kalau Rasulullah itu ada 3 kebahagiaan. Satu, saya itu bahagia kalau melihat anak keturunku itu bisa melaksanakan ibadah, bahagia. Tapi Abu Bakar juga gitu. Ya wahai Rasul, saya itu mempunyai 3 kebahagiaan. Salah satunya adalah saya itu bahagia kalau anak saya itu dinikahi engkau. Dan memang betul. Istrinya Nabi Muhammad yang paling cantik, si perawan. Satu-satunya istri Rasulullah yang perawan itu adalah putrinya Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Sahabatnya Nabi. Nabi Muhammad itu bulat, silsilahnya bulat kan? Nabi Muhammad itu punya teman, Abu Bakar termasuk Umar. Itu teman. Terus Abu Bakar juga punya keponakan namanya Ali. Lihat punya keponakan Ali. Abu Bakar itu sahabat Rasulullah plus mertuanya Rasulullah. Yo konco yo moro. Wow. Siapa itu? Fatimah Azhar, bukan Fatimah. Aisyah, Fatimah kan putranya. Aisyah itu putranya Abu Bakar. Lah Umar bin Khattab ya gitu. Umar bin Khattab itu ya sahabatnya Rasulullah, juga mertuanya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib ya gitu. Ali bin Abi Thalib itu misanane anake paman wis. Yo mantune. Bulet ya. Becik. Kok jenengan ngerti? Abu Bakar Umar teman. Abu Bakar sama Umar punya anak perempuan. Semuanya itu dinikah sama Rasulullah. Lah terus Rasulullah itu juga punya misanan ya, namanya Ali. Lah Ali itu misanane yo termasuk mantune Siti Oleno jenenge Fatimah. Lah Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah ketika itu usianya masih 9 tahun. Waduh kok ada cilik. Rasulullah menikah dengan Rasulullah, Aisyah menikah dengan Rasulullah itu ketika itu usianya masih 9 tahun. Waduh, ini banyak yang menjadi sorotan orang-orang di luar kita. Muhammad itu rabian. Loh, masa ada si cilik dirabi. Ada rahasia. Ini ada iroda Allah, ada kehendak Allah. Kenapa Rasul itu harus menikah dengan Aisyah yang ketika itu masih kecil? Seandainya
seandainya Rasulullah itu menikah golongane wong sing tuwek-tuwek tok, maka tidak ada hadis yang menerangkan bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam rumah tangga. Nggak ada yang menceritakan kehidupan Rasulullah ketika orang itu lagi rodo-rodo. Usianya Aisyah kan panjang, dan yang paling tahu detil mosok wong liya wong wedok liya ate nyeritakno Kanjeng Nabi iku lek adus bareng. Ya kan? Memang Rasul itu mandinya dengan Aisyah itu bareng satu kamar. Apapun itu, yonda kan? Itu hadis dari siapa? Aisyah. Kalau nggak Aisyah gimana? Nggak ada. Ya engko mari ngene mulai praktek. Tahu sebenarnya. Kula dereng nate. Loh itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Hah? Enggak. Rada ciyu jedingku soalnya. Tambah PK itu. Ya apa Ustaz? Ya enggak sama, Rasul enggak sama. Itu rahasianya di situ. Kenapa Aisyah ini masih kecil dinikah? Karena dari Aisyah ini banyak menceritakan hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah di dalam rumah tangga. Bagaimana Rasulullah ketika mandi jinabah, bagaimana ketika Rasulullah itu menggauli istrinya. Masa orang lain yang menceritakan itu? Dan Rasulullah ini adalah seorang yang uswah, menjadi suri tauladan, orang yang patut dicontoh, yang sempurna kehidupannya. Ajaran-ajarannya sempurna, bukan ajaran bagaimana cara sholat itu enggak. Bagaimana Rasulullah cara puasa melaksanakan ibadah haji enggak. Tapi sangat kompleks, yang dibawa oleh Rasulullah itu sangat kompleks. Bahkan bagaimana kehidupan Rasulullah dalam berdagang, dalam memimpin rumah tangga, dalam memimpin peperangan, dalam membina pengajaran, itu sangat semua itu dicontohkan oleh Rasulullah. Itu semua sangat dicontohkan oleh Rasulullah. Hadis-hadis yang semacam itu harus kita perdalam. Kalau orang itu nggak kenal Muhammad, itu melihat sosok dari kejelekan saja. Dan kejelekan pun itu aslinya nggak ada. Itu cuma ulah-ulah orang-orang yang nggak suka saja. Rasul itu adalah makhluk yang maksum, makhluk yang belum melakukan dosa, itu sudah diampuni oleh Allah dan langsung ditegur sama Allah, nggak sampai melakukan perbuatan dosa. Lalu Nabi Adam itu pernah melakukan dosa, melanggar larangan. Adam, wala takul lauma hadis saja. Adam, engkau jangan mendekati pohon ini. Kenyataannya apa? Nabi Adam melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, dilakukan. Nabi Nuh pernah. Nabi sing diuntal liwat itu Nabi Yunus itu pernah melarikan diri dari umatnya. Delok umatnya rada angel, kandangane rada angel. Wis kepapok wis ditinggal. Wis jaro wis ditinggal. Akhirnya apa? Ditegur sama Allah. Dihukum sama Allah. Harus masuk ke dalam ikan. Kecuali dan doanya para nabi. Kullu nabiyyin da'watun mustajab. Setiap nabi itu mempunyai dakwah, mempunyai doa yang mustajab. Dan itu sudah dilaksanakan ketika hidup di dunia. Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu doa mustajabnya Nabi Adam. Ketika diturunkan dari surga nang donya gak ketemu, belum ada manusia ketika itu. Yang ada cuma Adam dan Hawa dan tidak dicampur gitu loh. Siji kono siji kono. Dan akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu ada di Arafah. Tadi rebutan di kono. Di situ ada monumen tugu sebagai saksi
Disinilah pertemuannya Nabi Adam dan Nabi dan Ibu Hawa. Karena apa? Setiap hari yang diucapkan adalah Robbana Zalamna Anfusana. Itu doa mustajab. Nabi Yunus yang itu doanya sudah dilaksanakan, sudah diwujudkan di dunia ketika apa? Ketika di dalam perut ikan. Doa mustajabnya dia apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Itu dilaksanakan, dijabahi oleh Allah. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada doa mustajab, dan ketika sampai Nabi Muhammad meninggal, doa istijab, doa andalannya Nabi Muhammad itu masih belum diucapkan. Kapan diucapkan? Besok kalau sudah di akhirat, dinamakan dengan syafaat yang besar. Enak jenengan dari umat Muhammad. Ada kitab di kitab bukan di Rasulullah sih. Apa itu kitab apa? Itu Nabi Muhammad nggak mau masuk surga. Kalau umatnya itu masih ada di dalam neraka, nggak mau masuk surga, sampai digoleki. Nabi Muhammad itu mencari umatnya nang lorong-lorong ini neraka. Di lorong-lorongnya digoleki. Di umatku ada tanda, ada stempel, ada yang membedakan umatnya Muhammad dengan umatnya nabi-nabi yang dahulu. Itu ada, dan Nabi Muhammad itu tahu. Akan dicari, kita akan dicari Nabi Muhammad. Seberapapun dosa kita, pokok nikah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Kok pernah mengatakan syahadat, itu akan dicari sama Allah, sama Rasulullah. Masuk neraka dicari, dan selama-lamanya yang namanya malaikat menjaga neraka, malaikat itu nggak pernah tersenyum, guyu nggak tobat. Tersenyum cuma sekali ketika Rasulullah goleki mati. Ketika Rasulullah turun ke neraka, baru malaikat itu tersenyum. Digoleki, mencari. Apa itu kan bangga. Cuma ada bedanya. Beda. Orang masuk surga tanpa hisab itu ada bedanya. Orang masuk surga hisab sret. Warung Nabi Muhammad sih golek cukir-cukir di neraka. Mari cukir-cukir iki umatku. Ini doa yang akan. Kata Allah, "Hei Muhammad, mintalah akan saya kasih." Itu Allah mengatakan gitu. "Wahai Muhammad, mintalah akan saya kasih." "Hei Muhammad, bangkitlah." Apapun yang diminta apa? Bukan masuk surga. Yang diminta oleh Rasulullah itu umatnya semua masuk ke dalam neraka. Kan seneng apa gitu? Seneng kan? Oh, enak. Kok meneng sih? Akan masuk surga itu. Masuk surga. Itu maka bedanya gini. Orang masuk surga kan. Yang terakhir, yang masuk surga terakhir. Iki umatku di Joko Sret. Di situ ada telaga di situ. Bidusi di situ. Kan neraka itu gosong misalnya gosong. Cuma ada satu titik nota yang putih. Itu yang membedakan umatnya Nabi Muhammad. Di sini ada umatnya Nabi Muhammad itu ada titik sebesar titik putih, ada cahaya ada di dalam hati. Itu yang membedakan. Walaupun awake gosong, tapi ada satu titik cahaya. Itu yang diambil oleh Rasulullah. Wis digowo, dilebokno nang telaga, didusi, digeret nang swarga. Cuma di sini ada stempelnya. Penduduk neraka yang sudah dimerdekakan. Tapi kan mlebu swarga. Tapi kan mlebu swarga. Senajan kok mari nyebut neraka. Penak ngono ah, nggih. Patus pengalaman, Pak. Wah, paling coba ini. Sing bahasan viral ini. Posting supaya FYP yo. Oh, posting di gurine neraka. Iki besok kamar iki
Kamarku di sini toko. Ada? Iya nih. Pernah nggak lihat? Belum. Oh, guys. Kata banyak. Nggih. Di TikTok kok goblok. Ya gak ngerti ngomong sih liwat ngono. Pokok liwat ngono. Kok kewendel nang wong wedok. Anjir wong wedok wangel anjir. Mulai apa? Kamari boleh kamari di teroko jadi. Waduh, iki nantang. Guru-guru yo apa teroko. Ya apa sih? Sing keconyok korek wis ngene-ngene. Keselopet panji. Gitu. Kalau panji sing ngene-ngene. Kesolot omongi tonggo ta. Itu lebih bahaya, itu lebih bahaya. Itu lebih panas itu. Lebih panas omongan itu daripada. Lah lebih panas omongan itu. Nggih. Enggak bisa bedakan. Nggih. Enggak bisa bedakan. Siap. Tapi kicat-kicat. Cacing kepanasan. Iya, itu Rasulullah gitu. Jangan sampai kita itu mencari. Itu kalau kita itu mencintai Rasulullah bangga, maka kita itu sepantasnya itu mencintai Rasulullah. Sebatas apa kita mencintai pada Rasulullah? Sebatas apa? Kita harus full 100% cinta kepada Rasulullah. Full wis mentok. Kata Rasulullah, orang itu tidak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta an akuna habba ilaihi min walidi wa walidi wa ajmainan. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga saya kata Rasulullah itu lebih dicintai daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, atau kecintanya kepada manusia semuanya. Itu Rasulullah. Dan ini dibuktikan kalau kita sulit. Awake dhewe sulit mencintai Rasulullah, mentok sulit. Sulit kita mencintai Rasulullah itu sulit. Kalau dibandingkan dengan cintanya para rasul, jauh sekali. Jauh sekali abainas sama basumusan. Antara langit dan sumur sing sak iso. Cintanya sahabat kepada Rasulullah itu sampai rela, dan tidak ada satupun nabi di dunia ini, yang dicintai oleh sahabatnya kecuali sahabatnya Nabi Muhammad. Gak ada. Ali bin Abi Thalib, keponakannya, taruhan nyawa ketika terjadi ada perintah hijrah. Ketika hijrah, Rasulullah diperintahkan hijrah oleh Allah ke Madinah. Ketika itu orang-orang Quraisy sudah tahu malam ini orang Quraisy bukan Rasul kata, malam ini Muhammad akan pergi, akan pindah Yasrib. Ketika itu namanya masih Yasrib, masih belum Madinah. Wes. Ini rumahnya. Nah, Nabi ketika itu tidur di situ. Ali bin Abi Thalib, pisanannya dan juga mantunya itu dipanggil. Ali, kamu ganti saya untuk tidur di tempat ini. Taruhan ini nyowo. Kenapa? Karena malam itu orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Muhammad, seperti Abu Jahal, Abu Sufyan dan tentara-tentara itu mengepung. Ini wis dijogo. Iki wis dijogo. Tapi dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah dan pertolongan Allah, Nabi Muhammad mau keluar. Ali bin Abi Thalib, Ali kamu tidur di situ, pakai selimut saya. Nabi Muhammad keluar, begitu keluar semua yang jogo-jogo itu di film ini keturun. Kalau di film Indonesia lah, keturun. Jadi kan, itu ono dungo nih, andi disiram lemah disiram. Wong nggak sebelah ini, masa delok ini kakek tau mati. Kakek tau mati.
Nabi Muhammad keluar bersama siapa? Bersama Abu Bakar, sahabatnya juga. Taruhannya apa? Nyawa. Abu Bakar taruhannya nyawa. Ali bin Abi Thalib taruhannya nyawa. Kalau nggak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad nggak akan mau. Kalau jenengan anak-anak itu, lek cinta anak-anak itu, opo ae kan dilakoni ya, nggih. Karena apa? Karena rasa cinta. Karena rasa cintanya salah, apapun yang akan dilakukan. Coro sampomo karuan seorang ibu. Mudah-mudahan semua dijauhkan. Seorang ibu yang mengandung, melahirkan, sama dokter dikasih jenenge dikabari ini antara dua, kalau kamu yang selamat anak kamu akan meninggal, kalau anakmu nggak selamat orang tuanya yang Meninggal. pilih dua dilema. Seorang ibu pilihannya apa? Hah? Ibu kayak mana? Pilih anak itu gawe mana? Mana kau pilih penak? Kok aneh lah. Harus gitu, memang gitu ya. Ada pilihan. Orang yang dicintai itu adalah orang yang paling disayangi. Nah, kecintaannya Abu Bakar Ali bin Abi Thalib itu sangat full 100%. Bahkan melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Melebihi cintanya kepada diri sendiri. Sekarang seperti yang saya katakan tadi ya. Tapi cinta kepada Rasul itu jangan dinodai. Cinta kepada Rasul itu jangan dinodai. Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti tadi Bilal bin Rabah ketika Rasul itu meninggal, kemudian sudah pindah, Rasul itu pindah ke Yaman ya. Nah, Bilal pindah ke Yaman ketika sangat rindunya kepada Rasulullah. Dia itu ingin melaksanakan umroh, datang ke kota Madinah. Di situ ada sahabat-sahabat. Bilal, kamu adzanlah sebagai pengobat rasa rindu. Suara emasnya Bilal itu menumbuhkan semangat yang sangat dalam cintanya kepada Rasulullah. Makanya ketika Bilal itu datang ingin melaksanakan umrah ziarah ke makamnya Nabi Muhammad, Bilal sama sahabat-sahabat yang lain disuruh adzan. Sebetulnya nggak mau, Bilal itu nggak mau, nggak usah, saya nggak kuat. Tapi dipaksa, karena ada paksaan adzan. Begitu adzan itu nggak sampai selesai, nangis, semaput Bilal, geblak. Kenapa? Yang terbayang di hadapannya itu adalah Rasulullah. Jangan pernah membayangkan Rasulullah terus semaput. Boten. Betul ada orang tahu, Pak. Kapan bisa ketemu dengan Rasulullah itu kapan? Kapan lagi? Bilal itu nangis, adzan nggak selesai semaput geblak. Kenapa? Karena sangat cintanya kepada Rasulullah. Sekarang kan enggak. Selawat cinta kepada Rasulullah. Allah diputar-putar nang ini nggih. Kuatan joget. Karena joget. Mohon maaf. Bolehlah kita itu bersuka cita, kita bercinta, tapi jangan sampai yang berlebihan. Dan solawatan memperingati ya, seperti semacam ini ya, memperingati Maulid Nabi itu. Kata Imam Al-Maliki, kata Imam Al-Maliki, itu adalah suatu bukan ibadah. Ibadahnya ya solawat itu yang namanya baca Al-Quran itu yang namanya ibadah. Kalau ada hati yang mengatakan kalau ada sholawat dibaca, kita membaca sholawat, maka Rasulullah itu akan hadir di, iya kan? Sering dengar gitu ya? Ayo kita harus Rasul hadir di sini.
Kalau Rasul hadir di situ, terus jenengan itu kesopanannya gimana? Diwas lah, ya Rasul diwas. Jadi Rasul, kok Rasulnya Kok kasih tabok ae. wah ini, lagi sih mulai usung ini Bu. Di sekolah. Ngono Pak Ustaz cek guyu aku cek gak ngantuk. Biasanya ini di sekolah itu mulai tampar. Ini Tapi ya. kawan ini Rasulullah sih belum mulai itu apa? Ya, monggo. Ya, Kate mau lek Nabi ya. monggo. Jadi, monggo. Ya, sholawatan ya yang pakai kata krama, gak apa-apa sholawatan. Itu syiar dari agama, syiar. Kalau nggak ada yang macam itu, nggak akan menjadi syiar. Dan itu bisa menentukan, dan ini dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi perang melawan itu beberapa tahun ya, menang kalah. Akhirnya rodok merosot digoleki. Iki opo gara-gara merosot ini? Ya apa carane iso munggamane di dobrak, dikei doping. Jadi semangat mana di doping. Dopingnya apa? Wis para ulama membuat sihir-sihir adibai al-bar janji solawat wis akhirnya semacam itu cara kita cinta kepada Rasulullah SAW. Nah makanya ya 12 Rabiul Awal hari Senin itu merupakan bukan hari yang semata-mata itu hanyalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Enggak apa-apa, Pak. Malah enak panjang. Jadi kalau diceritakan sejarah Rasulullah ini itu seminggu itu nggak akan habis. Banyak. Ada buku namanya Sirah Nabawi, itu sekian. Kehidupan Nabi Muhammad itu ada mulai sebelum lahir sampai meninggal, itu ada berjalan full. Itu kalau diceritakan nggak akan habis-habisnya. Yang penting di saat kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita tumbuhkan semangat perjuangan kita. Kalau kita sebagai pendidik, kita tiru menjadi suri tauladan bagaimana Rasulullah cara mendidik sahabatnya, mendidik keluarganya, mendidik sahabat-sahabatnya, sehingga kita dapat meniru bagaimana orang itu supaya menjadi pendidikan itu pendidikan berhasil. Kalau pendidikan yang sesuai dengan ala Rasulullah SAW. Itulah yang saya bisa sampaikan. Kalau bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa Pak. Ustaz kok diperintah. Ya ta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam rabbil alamin. Anta syakirin anda akan jatuh amal betul kita. Ya Rabbana lakal hamdu namanya baik jalal. Allahumma fil lana wa walidina warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma janna wa janna wa tamanna wa sawala duriyana wa lana khair wa inna barik wa ibadah wa Quran wa najana wa nujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala bikalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi'in wa as-sama wa wasallallahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika salam. Hayyina muslimin wa adkhilna jannata salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.